Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, allow me to introduce myself. My name is Patria Handung Jaya, dan biasanya mahasiswa saya memanggil saya Mr. Handung, Mr. Han, ya, atau Pak Handung juga boleh. Dan ya, kebetulan materi ataupun bidang yang saya ajar adalah bahasa Inggris. Saya mengajar di Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Dan kebetulan dulu di S1 saya menempuh pendidikan di Pendidikan Bahasa Inggris UAD, dan alhamdulillah mendapat kesempatan untuk S2 dan S3 di bidang linguistik bahasa Inggris di Universitas Gadjah Mada. Dan teman-teman, seperti halnya bidang ilmu dan juga latar belakang pendidikan yang saya sampaikan, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin sekali sharing dengan teman-teman semuanya yang menonton video ini terkait dengan bahasa Inggris. Wait, jangan takut dulu ya, karena hal ini bukan hal yang untuk ditakuti teman-teman. Ini kita tidak belajar TOEFL ataupun belajar IELTS ya, tapi kita sekedar ngobrol aja sebenarnya terkait dengan bahasa Inggris. At least ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan kesulitan masyarakat kita Indonesia, khususnya mahasiswa ataupun siswa, terkait dengan bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah saya ingin sedikit sharing dengan teman-teman semua terkait bagaimana caranya kita dapat meningkatkan skill ataupun kemampuan kita dalam bahasa Inggris. Kita mulai dari yang pertama dulu teman-teman, kesulitan bahasa Inggris. Walaupun saya rasa sebenarnya bahasa Inggris ini tidak terlalu menjadi momok seperti mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu. Di era digital seperti saat ini, saya yakin bahwa teman-teman semua sudah sangat familiar dengan bahasa Inggris. Bagaimana tidak? Karena TikTok yang teman-teman buka tiap hari, scroll tiap hari, YouTube yang teman-teman juga tonton setiap hari, itu juga banyak sekali menggunakan bahasa Inggris, ya kan? Dan mungkin handphone teman-teman, mungkin settingannya juga dengan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya hal ini atau bahasa asing ini itu tidak lagi asing bagi teman-teman. Akan tetapi memang dalam penggunaannya secara aktif atau dalam kehidupan sehari-hari, untuk menambah koneksi misalnya, memang masih sangat sedikit sekali. Kenapa? Nah, mari kita ulas sedikit teman-teman ya. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa bahasa Inggris ini statusnya di Indonesia, di negara kita adalah sebagai bahasa asing atau EFL, English as a Foreign Language. Berbeda dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia ataupun the Philippines yang mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau ESL, English as a Second Language. Di negara dengan EFL, bahasa Inggris tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam situasi formal. Sehingga paparan kita atau kebiasaan kita terkait dengan bahasa Inggris memang tidak terlalu banyak ataupun masih sangat sedikit sekali. Di negara-negara dengan ESL atau English as a Second Language, penggunaan bahasa Inggris ini juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam rapat-rapat formal, sehingga mereka sangat terbiasa dengan bahasa ini. Itulah alasan yang pertama, ya teman-teman ya. Sehingga saya rasa bahwa memang paparan dari bahasa Inggris ini memang masih kurang. Yang kedua adalah dukungan dari masyarakat ataupun dukungan dari sekitar. Kita perlu tahu bahwa the biggest enemy for us to learn English is sometimes our own friends. Bahwa musuh paling besar kita dalam belajar bahasa Inggris adalah teman-teman dan lingkungan kita sendiri. Betapa tidak teman-teman ya. Ketika kita ataupun ada orang yang ingin mencoba menggunakan ekspresi dalam bahasa Inggris, as simple as, "Hi, how are you? Do we have any assignment today?" Respon teman-temannya ternyata tidak positif. Responnya bisa jadi seperti, wah gaya banget pakai bahasa Inggris, alah sok-sokan, dan lain sebagainya. Pasti begitu kan ya? Nah, itulah hal yang membuat banyak orang akhirnya memutuskan untuk, okay, I don't want to learn English. Saya nggak mau belajar bahasa Inggris, karena kenapa? Karena akan menjadi bahan olok-olokan teman saya. Itu yang utama. Sehingga sebenarnya dukungan masyarakat atau dukungan teman-teman itu menjadi sangat penting sekali. Ketika misalnya teman-teman kita berbicara bahasa Inggris, kalau kita tidak bisa merespon secara positif, ya sudah, at least kita bisa diam saja. Begitu ya. Dan yang kedua adalah agak disesalkan mungkin beberapa tahun yang lalu kita tahu bahwa bahasa Inggris ini dihapuskan dari kurikulum pendidikan dasar, di mana banyak sekali anak-anak SD yang tidak terpapar bahasa Inggris sejak awal, sehingga mereka tidak banyak yang bisa mengikuti ketika sudah pada tahap di level pendidikan menengah ataupun di pendidikan tinggi di universitas. Tapi saya sangat hargai upaya pemerintah sekarang di mana bahasa Inggris menjadi mata pelajaran yang wajib khususnya bagi anak-anak di sekolah dasar. Di tahun 2027 saya dengar kemarin bahwa mata pelajaran ini akan menjadi mata pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh
semua anak di level sekolah dasar. Ini tentu saja menjadi angin segar bagi kita semua ya, untuk agar siswa-siswa di Indonesia khususnya mendapatkan kebiasaan bahasa Inggris sejak awal. Jadi saya rasa ada dua hal itu yang menjadi fondasi awal kenapa masyarakat Indonesia takut ya, atau bahkan terkadang mungkin teman-teman sering dengar ya dikatakan tidak nasionalis. Oh, itu adalah alasan yang paling nonsens menurut saya. Karena bahkan pemerintah kita mengatakan untuk utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi bagi Anda semua, atau bagi orang-orang yang mungkin masih berpikir bahwa belajar bahasa Inggris berarti tidak nasionalis, itu adalah sebuah kesalahan yang besar sekali. Kita bisa hitung kok berapa persen kita bicara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, tolong, mari kita untuk tidak takut belajar bahasa Inggris. Yang berikutnya, ataupun yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sih kita bisa melatih diri kita untuk lancar berbahasa Inggris. Tips ini semoga bermanfaat bagi teman-teman, walaupun nantinya mungkin ada beberapa tips yang mungkin tidak sesuai dengan diri Anda, karena memang satu individu dan individu yang lain memiliki paparan atau memiliki cara yang berbeda-beda. Mungkin tips ini berhasil untuk saya dan beberapa orang, tapi bisa jadi tips ini tidak berhasil untuk Anda. Tapi at least, paling tidak, Anda akan terinspirasi atau tahu bahwa, oh, ada cara seperti ini, jadi saya mungkin bisa coba cara yang lain. Beberapa cara yang mungkin bisa teman-teman coba adalah yang pertama, kita pahami dulu mengenai English skills atau kemampuan bahasa Inggris yang bisa kita tingkatkan. Ada 4 skills teman-teman dalam bahasa Inggris yang teman-teman bisa pilih salah satu ataupun bisa semuanya. The first one, yang pertama adalah speaking atau berbicara. Second, writing atau menulis. Ketiga, reading atau membaca. Dan keempat adalah listening atau mendengarkan. Masing-masing skill itu sebenarnya terkait satu sama lain. Ya, kita akan bahas satu persatu dulu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah speaking. Bagaimana sih kita meningkatkan kemampuan kita berbicara ya? Ini menjadi pertanyaan basic atau bahkan yang sering ditanyakan oleh mahasiswa saya. Nggak cuma mahasiswa ya, kadang-kadang teman-teman sesama dosen, teman-teman di kantor itu juga sering menanyakan bagaimana sih cara saya bisa belajar bahasa Inggris, khususnya speaking ya. Yang paling utama jawabannya sebenarnya cukup klise ya, jawabannya cukup klise tapi ini efektif teman-teman, yaitu latihan berbicara. Karena kalau kita tidak berbicara, maka bahasa Inggris itu hanya akan ada di kepala kita saja. Oh, kalau misalnya selamat pagi berarti good morning, tapi hanya di kepala kita saja, kita tidak pernah menyampaikan, yaitu akan berhenti di kepala saja. Sehingga buatlah sebuah circle kecil ya, mungkin hanya 2 atau 3 orang. Saya ingat dulu ketika saya mahasiswa di sekitar tahun 2010, saya dan teman saya hanya sekitar 2 atau 3 orang dengan saya. Kami saling berbicara bahasa Inggris di dalam ataupun di luar kelas. Dan memang ya, responnya tidak selalu positif. Ketika kami berbicara bahasa Inggris di luar kelas, ada saja orang yang memandang sebelah mata, mengatakan sok-sokan dan lain sebagainya. Dan kami tentu saja tidak peduli dengan hal itu semua. Ya, kami hanya peduli dengan bagaimana kami meningkatkan kemampuan kami. Bahkan hal itu pun sering saya lakukan sekarang ketika saya sedang di lift misalnya bertemu dengan mahasiswa. Ada mahasiswa saya yang mencoba berbicara bahasa Inggris, saya pun juga merespon dengan bahasa Inggris. Walaupun ada banyak orang di sana yang mungkin ada yang memandang agak aneh atau ada yang berbicara seperti apa, tapi sekali lagi kami tidak peduli dengan hal itu, karena yang kami pedulikan adalah bagaimana kami meningkatkan skill kami. Teman-teman bisa coba dengan hal seperti itu, bagaimana ada circle kecil, sekumpulan teman-teman ya, 2 atau bertiga, banyak lebih oke, bagaimana teman-teman untuk mencoba terus meningkatkan skill atau kemampuan itu. Jadi tidak ada yang lebih efektif untuk melatih speaking selain Anda semua, teman-teman semuanya, berbicara atau speak with English. Broken English is okay. Jadi, we have to appreciate the progress. We have to love the progress that we face. Karena tidak ada namanya kita langsung bisa. Gitu ya. Oh, dia lahir di dunia ini dengan langsung mahir bahasa Inggris. Itu tidak mungkin. Sehingga harus kita hargai proses itu. Yang kedua adalah untuk writing. Nah, bagaimana untuk kita writing dengan effectively? Ada satu teman saya yang pernah bercerita begini, dan ini sepertinya cukup menarik ya. Dia dengan temannya, jadi hanya berdua saja, kebetulan teman saya ini perempuan ya, jadi dengan perempuan juga, dia saling menulis diary atau journal. Jadi setiap hari mereka menulis kegiatan mereka sehari-hari. Hari ini aku ngapain aja, in English. Kemudian mereka saling bertukar cerita. Mereka bertukar cerita dan saling mengoreksi grammarnya satu dengan yang lainnya. Jadi ketika mereka baca ceritanya, itu mereka cek grammarnya. Oh, kayaknya ini yang salah titiknya. Oh, ini kayaknya yang salah kata kerjanya dan lain sebagainya.
Sehingga dengan kebiasaan itu, mereka terpapar dengan menulis. Sehingga saya rasa ini efektif. Teman-teman bisa coba juga ya dengan menulis diary, dengan bahkan menulis status teman-teman. Teman-teman kan sekarang kan punya sosial media ya kan. Jadi coba caption Anda gunakan bahasa Inggris. Salah grammarnya nggak apa-apa. It's okay. Walaupun akan ada policy grammar dan policy pronunciation everywhere, you don't have to be afraid of that. Ya, tidak usah takut karena semua orang bebas berpendapat dan Anda pun juga bebas menulis walaupun grammarnya kurang tepat, kita bisa belajar dari sana. Ya. Berikutnya adalah untuk reading. Nah, untuk membaca ini jangan langsung baca novel, teman-teman ya, atau baca jurnal, Sinta 1 atau Scopus. Ini akan sedikit complicated. Jadi, sebenarnya yang saya rasa cukup efektif adalah di mana teman-teman bisa mulai dengan cerita rakyat, cerita anak-anak saja. Cerita anak-anak misalnya cerita Candi Prambanan. Baca yang versi bahasa Inggris, di Google banyak. Ya. Baca cerita Kancil, Timun Mas misalnya ya dengan bahasa Inggris. Ketika sudah paham, naikkan levelnya. Oh, aku sudah paham cerita rakyat, coba deh aku mau baca yang real. Apa tuh misalnya? Baca koran berbahasa Inggris. Jakarta Post misalnya. Itu kan koran berbahasa Inggris yang bisa teman-teman akses bahkan melalui internet. Gitu kan? Oh, sudah paham. Baik, saya mau mulai coba dengan baca novel berbahasa Inggris misalnya. So, again, the progress needs to be appreciated. Kemudian berikutnya adalah listening. Nah, untuk listening ini, aduh, so easy teman-teman. Sekarang kita punya TikTok, kita punya Spotify, YouTube, and so many things related to social media yang bisa teman-teman buka untuk lihat atau mendengarkan podcastnya. Bagaimana podcast luar negeri, lagu-lagu berbahasa Inggris misalnya, kita tahu kata-kata ini, kita bisa ucapkan lagi, sekaligus kita belajar speaking ya, listening and speaking. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak belajar bahasa Inggris. Ya, khususnya dengan era digital yang sudah sangat mudah seperti saat ini. Itulah teman-teman ya terkait dengan tips terkait belajar bahasa Inggris. Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris ya? Terakhir ini mungkin, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Karena kita bisa menambah value kita, apapun background Anda. Jadi video ini sebenarnya bukan hanya untuk Anda yang belajar di pendidikan bahasa Inggris ataupun sastra Inggris, tapi ini juga untuk Anda semua yang sedang mencoba untuk menaikkan value, menaikkan nilai Anda, agar karir Anda ke depannya semakin cerah. Karena kenapa? Gagasan Anda akan lebih luar biasa ketika gagasan Anda itu mampu untuk meraih pasar yang lebih luas. Dan pasar yang lebih luas itu bisa diraih dengan komunikasi. Komunikasi bisa diraih dengan bahasa yang mendunia. Salah satu bahasa yang mendunia adalah bahasa Inggris, teman-teman. Sehingga jangan lagi ada ekspresi kayak misalnya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Itu sudah tidak lagi lucu teman-teman ya. Itu sudah tidak mutu kalau menurut saya. Ketika kita tidak bisa, ya belajar. Jangan dibiasakan malah kita bangga dengan ekspresi tidak bisa bahasa Inggris. Saat ini seharusnya bahasa Inggris adalah menjadi hal yang sudah harus kita kuasai. Tidak harus lancar-lancar banget teman-teman ya. Tapi ketika ada orang berbicara kita bisa merespon. Ada orang tanya alamat misalnya kita bisa menjawab hal-hal yang basic seperti itu, atau kita istilahnya adalah survival language ya teman-teman ya. Jadi itulah kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Nah sekali lagi jangan ada alasan bahwa belajar bahasa Inggris berarti tidak nasionalis, karena itu bukan alasan yang bisa masuk akal teman-teman semuanya. Dan jadi itu saja teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Kita sudah membahas terkait dengan bagaimana bahasa ini menjadi bahasa yang ditakutkan bagi sebagian banyak orang. Kemudian yang kedua adalah saya sudah berbagi sedikit tips dengan Anda semua dan juga khususnya manfaatnya. Bukan karena saya dosen bahasa Inggris terus saya bilang manfaatnya banyak ya, karena memang banyak sekali teman-teman, apalagi bagi Anda semua yang ingin menaikkan value atau harga diri teman-teman in a positive way ya dalam dunia karir atau pekerjaan ke depannya. Itu saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lainnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Patria Handung Jaya atau Mr. Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.